Masih rame orang ngomong soal hacker. Hacker yang paling dibicarakan belakangan ini namanya Bjorka. Katanya dia hacker dari Warsawa, dari Polandia sana. Gue sih nggak terlalu percaya omongan-omongan kayak gini. Yang pertama, apa betul dia hacker? Atau cuma buzzer di Twitter yang pingin cari sensasi, pingin cari follower, dan seolah-olah orang hebat. Yang kedua, apa betul dia orang Warsawa? Kalau makanannya masih singkong doyan bakso, gue ragu juga dia orang Warsawa atau orang Polandia. Jadi gini, kemarin-kemarin itu memang ada isu kebocoran data dari Peduli Lindungi. Data orang-orang yang terdaftar di akun atau di aplikasi Peduli Lindungi itu bocor. Kelihatan tuh nomor teleponnya, ya pasti karena orang kan daftarnya pakai nomor telepon. Kelihatan namanya siapa, kelihatan juga alamatnya di mana, ya pasti karena Peduli Lindungi kan memang men-tracking lokasi, tracking alamat. Kelihatan juga misalnya data-data lain. Nah, data-data lain itu kayak misalnya nama dia, nama istri, dan lain-lain. Itu masuk ke Peduli Lindungi dan juga data bahwa dia sudah divaksin atau belum. Itu udah lama juga. Isu tentang kebocoran data ini memang isu agak serius di Indonesia. Tapi kalau kita perhatikan ya, lo pernah nggak di WA untuk ditawarin asuransi? Lo pernah nggak di WA untuk ditawarin kartu kredit? Dan dia tahu nama lo yang WA, padahal entah dari mana, hantu blau dari mana orang ini. Itu sebetulnya kenapa? Karena memang di dunia marketing atau para sales ini, sales asuransi, sales kartu kredit, sales KTA yang menawarkan kredit tanpa agunan. Kalau gue sih pinginnya kredit tanpa cicilan, ini kredit tanpa agunan itu tersebar, sudah cukup sering dan sudah cukup lama. Data-data kita memang tidak diprotek dengan baik. Yang pertama karena memang kita belum ada semacam aturan atau undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi data-data itu ditukar atau diperjualbelikan di kalangan-kalangan tertentu. Nggak heran kalau kemudian data di Peduli Lindungi jebol juga dan pada akhirnya menjadi bahan orang untuk mungkin saja nawarin asuransi, nawarin kredit, nawarin produk, dan lain-lain. Itu satu hal. Hal yang lain, ini tampillah seorang yang namanya Bjorka. Spellingnya Bjorka. Ada yang nyebut Bjorka, ada yang nyebutnya biji orka. Gue lebih suka menyebutnya biji orka, biar keindonesiaan. Nggak kayak orang-orang di Eropa Timur gitu. Nah, dia ini kemudian melempar ke publik atau katakanlah memviralkan data-data yang diambil dari Peduli Lindungi di Twitter atau di Instagram atau di Telegram, di grup-grup Telegram. Siapa aja sih datanya? Data Puan Maharani, data Joni Plate sebagai Kominfo, datanya Erick Thohir, dan yang paling lucu datanya Denny Siregar. Gue nggak tahu apa-apaan si Denny Siregar kok datanya sampai disebar-sebar. Dan yang paling lucu apa? Yang disebarnya cuma nomor telepon, alamat, dia udah divaksin atau belum, dan data-data simpel kayak gitu. Nggak ada informasi apa-apa. Data kayak gini tuh gampang lo dapet kalau lo seorang marketing atau seorang sales untuk nawarin kartu kredit. Mungkin aja kantor lo akan ngasih data yang sama untuk spreading. Ini namanya ini, nomor teleponnya ini. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa juga. Hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika dibungkus bahwa ini adalah seorang hacker kelas atas gitu, hacker top dari Eropa Timur, seolah-olah ini menjadi hal yang besar. Padahal datanya nggak ngomong apa-apa. Kenapa? Yang namanya nomor telepon ya, apalagi nomor telepon pejabat ya banyak yang punya. Rumah pejabat, rumahnya menteri ya di perumahan menteri. Rumahnya ketua DPR ya selain di rumah pribadinya juga di perumahan anggota DPR. Misalnya. Atau Denny Siregar ya punya teman banyak dan temennya juga punya nomor telepon dia. Jadi nggak aneh-aneh juga kalau kemudian data nomor telepon dan data alamatnya yang tersebar kemana-mana itu biasa-biasa saja, bukan satu hal yang penting.
Gue ingin bilang bahwa sebetulnya gue ragu ini hacker apa bukan. Kalau hacker setidaknya dia masuk atau katakanlah mengorek informasi-informasi penting. Tetapi yang disebar informasi-informasi nggak penting, yaitu dia cuma nomor telepon dan alamat dan lain-lain, data yang dari Peduli Lindungi. Kalau lo ke mall atau kemana, kan emang di tracking data lo. Lo di mana kalau lo nanti kena COVID, siapa aja yang ada di mall itu, siapa aja yang barang-barang lo kan di tracking juga. Sistem untuk menjaga atau mengantisipasi penyebaran COVID kan emang kayak gitu. Jadi datanya itu ya sebetulnya nggak rahasia-rahasia banget. Kalaupun sebetulnya kebocoran data dan penggunaan data untuk hal-hal yang nggak benar atau untuk hal-hal yang di luar peruntukannya itu juga sungguh mengkhawatirkan. Nah, yang paling menarik adalah Biorka ini, biji orka ini ngomong soal Denny Siregar. Katanya Denny itu adalah orang yang dibayar pakai uang pajak. Dan karena itu maka dia membongkar Denny Siregar. Gue bingung. Yang pertama dibayar pakai uang pajak artinya ada tender resmi gitu dari pemerintah. Denny setahu gue kayaknya nggak ikut-ikutan tender-tender resmi kayak gitu deh. Ya kan, kalau pajak kan pasti tender resmi. Kalaupun tidak resmi, setahu gua kita-kita ini adalah orang biasa yang menyuarakan pikiran-pikiran kita untuk melawan yang menurut kita bertentangan dengan semangat keindonesiaan. Kita keras ngelawan kadrun karena kita pikir kadrun itu virus yang berbahaya bagi Indonesia. Kita keras menyuarakan aspirasi politik kita karena memang itu berkah demokrasi. Kita keras atau katakanlah kita menyetujui dalam konteks tertentu untuk pemerintah mengurangi subsidi BBM yang katakannya tidak tepat sasaran itu, ya memang secara rasional itu yang harus dilakukan pemerintah. Bukan kita membela pemerintah habis-habisan, tetapi karena memang para pengkritik pemerintah ini, orang-orang yang sering kali pura-pura jadi oposisi atau oposisi setengah matang ini kritiknya aneh-aneh. Mau negakkan khilafah lah, mau bikin inilah, mau bikin negara yang bersesuaian dengan konteks agama lah, itu kan aneh-aneh. Ntar sebentar lagi nih bulan September, akhir-akhir September rame lagi isu PKI. Isu yang udah mati entah kapan tahu dirame-ramein lagi. Padahal kita nggak pernah ketemu PKI. Nah, logika-logika yang begini itu yang selalu kita counter. Yang selalu kita, kita lawan narasinya agar publik tidak dibodohi. Artinya, kenapa kita lakukan itu? Ya kita lakukan itu karena kita berpikir bahwa pembodohan ini harus dikurangi dong. Jangan sampai publik kita disusupi oleh virus-virus karena ketidakmengertiannya, virus-virus yang pada akhirnya membuat mereka salah langkah. Suka mahasiswa teriak-teriak demo BBM misalnya, nutup jalan. Yang kasihan siapa? Ya masyarakat. Wajar aja kalau di beberapa video misalnya mahasiswa diomelin emak-emak, diomelin pedagang bakso. Katanya mau bela rakyat kecil. Justru yang dia lakukan menyusahkan rakyat kecil. Orang berjam-jam tertahan, nggak bisa ngojek, nggak bisa jualan, nggak bisa pulang karena tertahan oleh demonstrasi mahasiswa. Barangkali emak-emak itu anaknya nungguin di rumah. Ini kan nyebelin. Itu yang mau kita dorong terus-menerus. Nah, terus kita ini siapa? Ya kita ini adalah orang-orang biasa, punya usaha, kerja, yang penghasilannya dari hal-hal lain selain berkenaan dengan aspirasi ini. Banyak orang yang berteriak-teriak di media sosial, banyak orang yang ngomong tentang pikiran-pikirannya di media sosial. Kebetulan kita juga sering ngomong dan sering menanggapi respon atau katakanlah cara oposisi itu melakukan kritik. Kita kritik terhadap caranya mengkritik. Kalau kritiknya bagus, punya data dan lengkap ya kita sih alhamdulillah itu memang harus begitu. Tapi kalau kritiknya norak, membuat pembodohan, berbasis hoax, ya kita lawan dong. Kita nggak mau masyarakat jadi kemakan oleh hoax basi itu. Karena kita lawan terus-menerus, mereka berpikir bahwa kita ini adalah bagian
yang dibayar oleh pemerintah. Kenapa mereka menstigma buzzer RP lah, menstigma kita buzzer pemerintah lah, agar orang-orang nggak percaya sama apa yang kita lontarkan. Stigma itu untuk mengurangi tingkat kepercayaan orang. Dan gue sebetulnya nggak peduli juga. Karena gue ngomong-ngomong sendiri, pikiran-pikiran sendiri, nggak peduli juga. Nah, kasus Biorka ini, biji Orka ini, yang ngomong soal dibayar dengan uang pajak itu, sebetulnya untuk itu. Dia nggak bisa ngelawan narasi-narasi besar kita. Akhirnya yang dia lakukan adalah menstempel kita dengan sebutan buzzer RP dan lain-lain. Peduli gue? Nggak peduli. Gue ya selain misalnya ngisi ngomong tentang pikiran gua di video, di Twitter, di Instagram, di Facebook, ya gue juga hari-hari usaha punya toko dan lain-lain. Denny misalnya di sela-sela waktunya ngomong di YouTube dan lain-lain, dia bikin film. Ade Armando misalnya jadi dosen, dan itu profesi kita. Yang ini yang di media sosial itu bukan profesi, itu cara kita mengekspresikan diri. Sama seperti lo semua yang bisa mengekspresikan diri, mengekspresikan pikiran-pikiran lo, dan semua orang menikmati berkah demokrasi. Nah itu dia, makanya gue ragu kalau ini adalah orang Warsawa atau orang Polandia. Cara mikirnya, cara dia menstigma itu lebih dekat ke orang Petamburan atau lebih dekat ke orang Bogor, lebih dekat ke anak Bekasi ketimbang dia di Warsawa. Jangan-jangan nggak pernah lihat salju, gitu loh. Kenapa? Ya itu tadi, orang Warsawa ngapain ngurusin Denny yang barangkali orang Warsawa nggak ada yang kenal. Terus istilahnya dia bilang bahwa dia melakukan itu karena kecewa dengan Orde Baru, ketemu sama mahasiswi Indonesia yang nggak bisa pulang karena terjadi perubahan politik saat Orde Baru, kecewa sama Soeharto. Lo kecewa sama Soeharto, kenapa sekarang yang diserang Pak Jokowi? Padahal Pak Jokowi itu sudah melakukan banyak hal untuk memperbaiki Indonesia dan merampas harta-harta yang dulu dikuasai oleh dinasti Soeharto. Ini kan jadi makin lucu lagi dia ini. Itu satu hal. Yang ketiga yang menurut gua juga aneh adalah itu dia, informasi yang disebarin nggak ada isinya. Cuma dirame-ramein. Woi, ada buzzer, ada hacker dari Polandia. Ini perkiraan gua hacker kelas kambing. Hacker yang cuma dikipas-kipas dan bukan siapa-siapa. Hacker kok cerewet, sering nge-tweet. Hacker kok memberitahu dia siapa, apa hubungannya dengan orang lain, posisinya di Warsawa. Ini hacker kelas apaan? Hacker kelas coro ini, maling kelas sampah. Cuma kantong, Ini hacker apaan? Ini hacker kelas coro. Cuma kantong sampah. Yang kemudian disibuk-sibukin, dikipas-kipasin seolah-olah jadi besar. Terlepas dari kelakuan biji Orka yang menurut gua nothing ini ya, biasa-biasa aja, nggak hebat-hebat banget. Cuma ngelempar data yang doxing kok, data pribadi orang yang nggak hebat-hebat banget. Terlepas dari itu, satu hal yang penting dalam konteks ini semua adalah problem keamanan data. Nah ini yang menurut gua harus kita soroti. Ini tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab Kominfo? Apakah tanggung jawab BSSN? Apakah tanggung jawab lembaga atau kementerian lain? Harus jelas. Kalau kayak begini, ini menurut gua nggak sehat terus-terusan. Kenapa? Karena makin ke depan kita makin terbiasa dengan dunia digital. Bank, asuransi, operator seluler dan lain-lain itu mengumpulkan data publik. Mereka harus bertanggung jawab pada data konsumennya agar tidak digunakan oleh pihak lain dengan cara-cara yang salah. Kalau
saja ada data perbankan kita yang bocor, data yang harusnya disimpan oleh pihak asuransi kita bocor, data yang harus disimpan oleh operator seluler itu bocor. Iya, perusahaan harus bertanggung jawab. Ingat dong, kisah kebocoran datanya Denny beberapa tahun lalu yang disebar-sebarkan oleh Opposite. Nyatanya bukan karena hacker. Jadi ada karyawan kontrak Telkomsel yang nyuri data Denny, datanya udah ada di sana, kan tinggal dibuka, curi, difoto, kemudian disebar-sebar seolah-olah itu hacker. Bukan, dia tuh maling, bukannya hacker, gitu loh. Dan ini juga data pencurian, bukan dia yang, menurut gua ya, bukan biji orka itu yang mengakses situs-situs Peduli Lindungi dan lain-lain, tapi barangkali dia dapatkan data dari hasil pencurian orang lain. Lembaga-lembaga yang mengawasi data menurut gue penting, jadi sudah saatnya kita dorong untuk ada undang-undang yang mengatur ini. Undang-undang perlindungan data. Institusi apapun yang memegang data publik, institusi pemerintah maupun swasta, diberi tanggung jawab juga untuk menjaga kerahasiaan data publik. Itu yang jauh lebih penting ketimbang kita sibuk ngomongin soal biji orka ini. Itu mah nggak seberapa. Yang lebih penting itu. Sehingga Kominfo, BSSN, atau lembaga apapun yang bertanggung jawab terhadap keamanan data harus berdiri di depan dengan problem-problem seperti ini. Dorong DPR untuk secepatnya mengeluarkan undang-undang perlindungan data pribadi atau data publik agar tidak digunakan oleh orang lain secara serampangan. Kenakan hukuman kepada institusi, kepada korporasi, atau siapa saja yang memegang data publik dan data itu kemudian terbukti bocor dan digunakan oleh pihak lain. Sehingga semua korporasi, semua institusi yang mengumpulkan data publik punya tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data itu dan tidak digunakan dengan cara-cara yang tidak baik. Gue pikir itu intinya. Soal biorka ini, biji orka ini cuma remahan rengginang di kaleng kongguan. Gak penting kita omongin. Cuma orang yang pingin cari panggung di dunia medsos. Nggak penting juga datanya yang tersebar. Itu hal-hal yang menurut gue nggak penting. Hal-hal yang memang tidak menjadi tidak menjadi fokus kita seharusnya. Yang menjadi fokus kita adalah kebocoran data dan kita dorong institusi-institusi yang berwenang untuk bertanggung jawab. Gue pikir itu yang ingin gue sampaikan. Gue cuma ngajak lo semua berpikir, kesimpulannya ya terserah lo. Terima kasih.